Wis rekam tadi. Halo bro, balik lagi dengan saya di Vpop Movies. Masih membahas film tentang perkapalan. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata pada tahun 1951 ini berjudul Finest Hours yang dirilis pada tahun 2016. Film ini memiliki rating di IMDb cukup bagus, yaitu 6,8. Oke, saya ingatkan sekali lagi bahwa konten ini full spoiler. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja lanjut ke filmnya. Film ini diawali dengan adegan di mana Bernie Weber dan Gustav mereka berprofesi sebagai patroli laut sedang berkencan dengan wanita yang baru dikenalnya di sebuah bar. Weber berkenalan dengan wanita yang bernama Miriam, kemudian mereka pergi untuk menaiki sebuah perahu dan kencan mereka berdua berjalan dengan lancar. Hari-hari berikutnya Weber dan Miriam sudah mulai dekat. Ketika berdansa Miriam menginginkan pernikahan, akan tetapi Weber menolak karena merasa ini terlalu cepat. Lalu Miriam pergi. Weber kemudian mengejar dan memberitahu Miriam karena pekerjaannya sebagai patroli laut yang pasti berisiko tinggi, bahkan bisa saja saat menjalankan tugas Weber tidak kembali. Akan tetapi kemudian Weber mengiyakan pernikahan tersebut. Lalu scene berpindah di laut lepas di mana kapal tanker Pendleton diterjang badai. Di dalam kapal menganting kapal bernama Seabird sedang menelpon kapten kapal untuk menurunkan kecepatan kapal menjadi 3 knot. Tapi kapten tetap meminta untuk mempertahankan kecepatan di 7 knot karena kapal harus sampai tujuan tepat waktu. Seabird ini merupakan mekanik kapal yang memiliki IQ 200 dan Seabird yang memiliki firasat tidak enak ingin menelpon sang kapten sekali lagi. Saat baru mengambil telepon, tiba-tiba bagian kapal yang sudah retak sebelumnya tidak kuat menahan ombak yang terlalu tinggi sehingga air masuk melalui retakan dan membanjiri lambung kapal. Seabird mencoba menghubungi kapten dan kru yang berada di jembatan. Akan tetapi tidak ada respon. Kemudian Seabird menyuruh temannya untuk mengecek di jembatan kapal, dan ketika sampai di jembatan ternyata kapal sudah terbelah menjadi 2 dan bagian kapal yang berisi sang kapten ikut tenggelam. Di kantor patroli laut di mana Weber meminta izin ke kepala stasiun yang bernama Clive untuk menikahi seorang gadis, tapi Clive malah menyuruh Weber pergi menyelamatkan kapal yang terdeteksi di radar mereka. Sebelum pergi, Weber menelepon Miriam untuk mengabari bahwa Weber harus pergi ke dermaga karena ada kapal yang harus diselamatkan. Clive menyuruh kru lain untuk segera menyiapkan kapal penyelamat, tetapi mereka bersikeras bahwa tidak ada yang mau berlayar pada kondisi badai seperti ini. Lalu Clive menyuruh Weber berangkat menyelamatkan Weber berangkat menyelamatkan kapal tanker Pendleton. Weber mencari kru sukarelawan untuk misi penyelamatan kapal Pendleton. Kru sukarelawan itu ialah Richie, Fitz, dan Erwin. Sebenarnya Gustav ingin ikut dalam misi penyelamatan tersebut, akan tetapi kondisinya yang kurang baik Weber melarangnya. Kemudian berangkatlah tim penyelamat kapal Pendleton yang dipimpin Weber sebagai kapten dan kawan-kawannya. Mereka semua mengetahui bahwa misi ini adalah misi bunuh diri. Miriam yang tiba di kantor patroli laut ingin bertemu dengan Weber, akan tetapi Weber sudah terlanjur berangkat. Lalu scene berpindah di mana Seabird melihat kondisi kapal Pendleton yang sudah hampir tenggelam, dan tidak mungkin awak kapal Pendleton akan selamat dalam waktu 5 jam. Kemudian Seabird menjelaskan untuk menguji manual kapal ke daratan terdekat. Akan tetapi awak kapal yang bernama Brown tidak mengikuti saran Seabird dan ingin menyelamatkan diri menggunakan skoci. Pada waktu Brown hendak menurunkan skoci, Seabird malah memutus tali skoci sehingga membuat Brown emosi kepada Seabird dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Namun awak kapal yang lainnya mencoba melerai dan menjelaskan bahwa Seabird telah menyelamatkan nyawanya karena skoci tersebut menghantam badan kapal kemudian hancur berkeping-keping. Akhirnya Brown pun mengikuti saran yang diberikan oleh Seabird. Mereka semua akhirnya bergotong royong untuk bertahan mengikuti arus dan mencari daratan terdekat. Kembali ke Weber dan para kru yang akan melawan ombak di tengah badai yang ganas. Di sini Weber mencoba untuk menenangkan kru barunya yang masih noob. Ia mengatakan bahwa harus mendengarkan ombak dengan baik. Namun kru baru mengatakan, "Kami sudah percaya padamu Weber, jika kamu mau melakukannya maka lakukanlah," tegas seorang kru baru yang bernama Fitz. Di sini adegan yang sangat menegangkan terjadi. Weber dan kru melawan ombak dan badai yang tidak mungkin bisa dilewati dengan mulus. Kapal Weber ini pun sempat terseret oleh ombak yang dahsyat sehingga membuat mereka kehilangan kompas.
Ombak yang terus berdatangan membuat kapal Weber sempat mati mesin. Dengan sigap Ritchie dan Fitz memperbaiki mesin dalam kurang waktu dari 5 detik sebelum ombak selanjutnya datang. Dan akhirnya kapal pun menyala. Tanpa banyak basa-basi, Weber langsung tancap gas dengan mode NOS. Oh ya, kapal penyelamat ini bernama Sigi 36500, yaitu kapal boot kecil yang tidak dapat tenggelam. Andalan kapalnya. Setelah mereka melawan ombak dan badai, namun tiba-tiba Ritchie meminta Weber untuk kembali saja karena mereka tidak memiliki kompas yang membuat sulit untuk menemukan kapal Pendleton. Weber pun menolaknya karena akan menjadi sia-sia jika mereka kembali sekarang, sebab Weber pun merasa bahwa mereka hampir dekat dengan kapal Pendleton. Lanjut ke kru kapal Pendleton yang menabrak dataran laut sehingga membuat semua kru terombang-ambing kayak cintamu. Mereka semua terombang-ambing dan membuat kapal kebakaran mesin. Di sini Saber menjelaskan bahwa mereka semua harus menjauhkan air dari lubang udara mesinnya supaya mesin dan pomanya tidak mati. Saat mereka mencoba menjaga lubang udara dari air, tiba-tiba mesin dan pompa mati. Seketika Saber langsung mengecek ke bagian panel, mungkin ada yang korslet. Sepertinya imposter sedang menyabotase kapal ini. Saber pun mencoba menggunakan senjata pompa. Saber pun mencoba menggunakan semua pompa yang tersisa agar mesin tetap menyala. Ketika Saber hendak menuju ke ruang pompa, Brown yang cemas dan mengatakan ke Saber, jika kau tidak mempunyai anak istri yang sedang menunggumu, jadi kau tidak mengerti rasanya bagaimana. Saber sebenarnya mengerti perasaan Brown, namun dia menganggap itu tidak ada gunanya untuk dibicarakan. Saber pun bergegas berjalan menuju ke ruangan untuk menggunakan semua pompa agar mesin tetap menyala. Sin berpindah ke Miriam yang sedang mencari bantuan karena mobilnya terperosok ke salju. Datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh wanita yang membawa 2 orang anaknya yang hendak menuju rumah. Wanita ini bernama Bea, dan di sini Miriam pun meminta bantuan pada Bea. Akhirnya Bea menyuruh Miriam untuk ikut dengannya ke rumah dan membiarkan mobilnya untuk ditangani oleh kakaknya. Saat tiba di rumah, Bea Miriam tak sengaja melihat foto suaminya. Saat tiba di rumah Bea, Miriam yang tak sengaja melihat foto suaminya dan akhirnya Bea menjelaskan musibah yang telah lama menimpa suaminya itu. Bea mengatakan bahwa Weber orang yang baik dan Weber pun juga pernah mencoba menyelamatkan Arnie, suaminya. Miriam sangat mencemaskan Weber setelah mendengar cerita dari Bea. Kembali ke kapal Pendleton yang keadaannya semakin memburuk. Semua kru pun mulai cemas, namun seorang koki yang bernama Tini mencoba menghibur para kru dengan nyanyian Howl Away Jew. Dan di saat itu juga lubang udara mesin mulai kemasukan air laut yang membuat mesin dan listrik mati seketika. Saat mereka hampir pasrah dengan keadaan kapal yang akan segera tenggelam, tibalah kapal penyelamat yang dikemudikan oleh Weber untuk menyelamatkan para kru kapal Pendleton. Para kru di sini terlihat sangat senang saat melihat kapal Weber tiba. Mereka pun bergegas untuk melompat ke kapal Weber. Di sini terlihat asisten koki yang bernama Eldon ini takut untuk melompat ke kapal Weber. Namun koki yang bernama Tini ini meyakinkan Eldon untuk mencoba dan mengatakan ini sangat mudah. Dan si koki akhirnya mencoba mencontohkan ke Eldon. Namun naas, saat si koki tersebut melompat, tiba-tiba ada ombak yang keras datang yang membuat si koki terombang-ambing dan menabrak kapal Pendleton sehingga membuatnya tewas seketika. Semua kru pun hening seketika saat melihat kejadian itu. Di sini Eldon malah sangat takut untuk melompat ke kapal Weber. Namun Seabird mengatakan untuk mengikuti aba-abanya. Akhirnya Eldon dan kru yang lain berhasil lompat ke kapal Weber sambil melihat kapal. Akhirnya Eldon dan kru yang lain berhasil lompat ke kapal Weber sambil melihat kapal Pendleton tenggelam perlahan. Saat mereka mencoba kembali ke daratan, Weber menghubungi kepala stasiun Clav dan mengatakan bahwa ia telah berhasil menyelamatkan 32 awak kapal Pendleton. Oh iya. Saat mereka mencoba kembali ke daratan, Weber menghubungi kapal stasiun Clav dan mengatakan bahwa ia telah berhasil menyelamatkan 32 awak kapal Pendleton. Dan juga mengatakan telah kehilangan kompasnya. Setelah itu pun Weber mematikan radionya. Seabird pun bertanya ke Weber apakah dia tahu arah kembali ke daratan. Weber menjawab dengan sedikit ragu, tapi dia yakin bisa membawa mereka semua kembali ke stasiun. Di sini, Seabird tersenyum mendengarkan jawaban dari Weber.
Dan semua kru kapal Pendleton yang diselamatkan Weber memberi semangat kepada Weber. Scene berpindah di stasiun yang sangat mencemaskan keadaan Weber dan krunya. Di sini Miriam melihat Bea yang telah membantunya saat mobilnya terperosok di jalan tadi. Karena Miriam merasa berhutang budi kepadanya, akhirnya Miriam memutuskan untuk membantu Bea mengangkat-angkat barangnya. Seketika listrik di kota padam yang membuat Miriam dan warga stasiun mencemaskan keadaan Weber dan yang lainnya karena akan sulit mencari cahaya jika listrik padam. Miriam dan warga pun bergegas menuju dermaga menaiki mobil mereka masing-masing. Gini bro, di sini hati Miriam yang sangat cemas yakin bahwa Weber bisa kembali ke stasiun dengan selamat dan membuat cahaya dari lampu mobilnya, sehingga membuat warga yang lainnya mengikuti apa yang dilakukan Miriam. Setelah menunggu beberapa kemudian terlihat cahaya dari laut. Sontak warga dan Miriam sangat senang melihat cahaya itu. Mereka yakin itu adalah Weber. Dan ternyata benar itu adalah Weber dan yang lainnya telah tiba di dermaga. Di sini warga bersorak gembira dan sangat senang melihat keadaan Weber dan kru berhasil selamat. Para warga membantu kru kapal Pendleton untuk turun dari kapal satu persatu. Di sini Maria melihat Weber yang kedinginan. Ia pun langsung menghampirinya sambil meneteskan air mata. Miriam pun naik ke kapal Weber dan tanpa banyak kata-kata mereka langsung melakukan pertukaran air liur. Ya, lu tahu sendirilah bro. Itulah alur cerita Finest Hours. Terima kasih.